Oke ya. Nah, terima kasih teman-teman ya. Sebelumnya selamat siang teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat terima kasih teman-teman untuk hari ini ya. Hari ini kita belajar lagi di Writing Task 2 ya. Sebagai lanjutan ya dari kemarin yang kita bahas tentang Writing Task 1. Nah, dalam Writing Task 2 ini ya sudah saya siapkan juga ya hal-hal yang lumayan detail gitu ya. Kenapa? Karena writing task 2 ini nilainya memang 2/3 gitu ya, sehingga memang teman-teman harus benar-benar jitu juga, detail juga, jangan sampai nilai teman-teman nanti menjadikan teman-teman harus mengulang lagi tesnya. Nah, itu kan sayang sekali. Nah, ini ada beberapa ini ya teman-teman ya di apa skor gitu ya teman-teman. Banyak sekali teman-teman saya bilang kemarin yang memang nilai kita itu hanya sekitar 5,5 ya. Statistik juga kemarin sudah saya berikan. Nah, pun ketika teman-teman punya pola seperti ini, ada reading 9, listening 9, speakingnya 6,5, ratingnya 5,5, maka overall 7,5 ini tidak akan pernah teman-teman bisa pakai untuk daftar kampus. Nah, ya. Mungkin kalau sekedar daftar beasiswa biasanya bisa. Cuman kalau daftar kampus biasanya kita nanti akan kendala gara-gara satu nilai yang memang kurang di writing, ya. Nah, maka mendingnya seperti ini sebenarnya. Ketika teman-teman punya nilai 6, speaking 6, listening sama writing 6 ini juga lumayan bagus juga untuk teman-teman, ya. Eh, ini standar tapi pas gitu loh, ya kan, standar tapi pas ya, meskipun teman-teman punya nilai 6 6 tetapi itu sudah sangat membantu sekali karena kebanyakan kampus itu memang ya ini rata-rata ya butuhnya rating minimal 6 kalau mau S2, kalau mau S3 ya memang 7 ya. Ya kecuali jurusan-jurusan tertentu di kampus-kampus tertentu ya saya bilang itu memang beda, cuman kalau untuk apa kampus-kampus rata-rata biasanya memang butuhnya seperti ini. Ya, ini pun ya juga tidak bisa digunakan ketika teman-teman memang hanya punya nilai rating di area 5,5 ya. Nah, kemarin kita sudah membahas ya betapa pentingnya writing task 1 ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana pentingnya writing task 1 ya. Sehingga teman-teman memang harus belajar ekstra lagi ya. Kalau kemarin sih yang mahal itu kan datanya teman-teman. Ya, ketika teman-teman itu mampu memberikan data, ya, mampu memberikan data yang tepat, ya, teman-teman itu akan mudah sekali gitu ya. Yang susah itu ketika teman-teman nggak tahu data, mencoba untuk menulis, salah nyalain data, wah itu yang biasanya bermasalah, ya. Makanya saya bilang yang mahal itu adalah teman-teman tahu data. Ya, ketika teman-teman tahu data, berarti teman-teman tahu bagaimana cara menulis. Nah, sedangkan di rating tax 2 ya, teman-teman di rating tax 2 ini teman-teman tidak akan pernah salah. Ya. Jadi bedakan kalau teman-teman di tax 1 teman-teman bisa disalahkan. Kenapa? Karena data hitungannya matematika. Ya, ada data sekian, teman-teman ngomongnya sekian. Loh ya salah. Loh ya memang bisa salah kalau rating tax 2. Kalau rating tax 2 nggak bisa. Ya, karena ini semuanya memang tentang ide saja sih sebenarnya. Ya, kalau memang teman-teman punya ide yang menarik, teman-teman bisa ya bukan hanya menarik ya, toh ada juga yang malah ide itu menarik sekali, tapi kita nggak bisa maksimal untuk menjelaskannya atau menyajikannya, itu juga jadi permasalahan juga. Makanya memang untuk data-data ini biasanya teman-teman akan diberikan eh, ya kalau data sih saya bilang secara apapun background teman-teman pasti bisa gitu ya kan. Yang penting memang ya harus belajar dulu ya. Nah, ini bedanya di tax 2 teman-teman ya. Ini eh, banyak sekali teman-teman yang nilainya 5,5, 6 dan lain-lain gitu ya. Pertanyaannya apa sih problemnya di tax 2? Nah, sebelum mulai ya lagi-lagi kita akan membahas sedikit tentang band descriptor teman-teman. Ya. Nah, kalau kemarin namanya tax achievement, ya sekarang adalah tax response, ya. Tax response ini bagaimana kita benar-benar bisa memberikan respon
ya kan, dari apa yang soal-soal sih biasanya diberikan ke kita, ya. Nah, lagi-lagi bukan bagus tidaknya tax respon, soalnya kita kan pasti kalau ide kan berbeda-beda, ya kan. Ada ketika mungkin contoh ini ya, ketika teman-teman diberikan ini misalnya ya, ada soal seharusnya ini setelah lulus SMA itu harus kuliah atau harus kerja. Nah, kan berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang bilang teman-teman condong ke kerja, ada yang teman-teman condong ke langsung kuliah, atau juga teman-teman condong ke gap year ya. Ada yang menarik juga kan di gap year itu di mana teman-teman bisa mengambil beberapa opsi di sini. Nah, itu yang saya bilang sangat menarik sekali. Ya, gap year-nya itu yang mungkin nggak terfikirkan. Wong soalnya pertanyaannya kan pilih kuliah atau kerja, ya kan? Kalau kerja kemungkinan dia nggak ngambil kuliah. Kalau kuliah ya teman-teman tahu, teman-teman banyak yang kuliah dalam artian seperti itu. Tapi kalau gap year bisa jadi setelah setahun dia lanjut sekolah. Wong gap year kan jadi satu hal yang sangat lumrah kalau di Eropa, ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, itu contoh-contohnya saja. Nah, di tax respon teman-teman akan mempunyai beberapa hal yang memang benar-benar penting sekali ya. Ini saya rangkum jadi 4 hal yang sangat-sangat krusial untuk teman-teman ya. Pertama adalah address all parts of the task. Nah, ini penting sekali ya. Teman-teman harus tahu ya kan part dari tasknya ini apa. Nah, ya. Jadi pertanyaannya apa aja sih? Gitu loh. Nah, ya jangan sampai pertanyaannya dua, teman-teman jawabnya cuma satu. Atau sebaliknya, teman-teman punya pertanyaan satu, tapi teman-teman ternyata sampai mana-mana. Nah, ini bahaya. Ya. Maka teman-teman memang jawab saja apa yang ditanyakan oleh soalnya. Ya, itu penting sekali. Makanya, loh pertanyaan memang ada berapa kan gitu juga. Ya, ada beberapa sih. Ada pertanyaan cuma satu. Ya, ada juga pertanyaan dua. Mungkin nggak pertanyaan tiga. Mungkin sih mungkin, cuman selama ini jarang lah ya untuk pertanyaan tiga. Nah, makanya memang untuk ini ya teman-teman harus jawab semua pertanyaan. Ya. Yang kedua, opini teman-teman harus jelas. Nah, ya makanya teman-teman tinggal lihat dong pertanyaannya apa gitu kan. Kalau teman-teman pertanyaan contohnya ada cause effect, ya sudah, berarti teman-teman harus cek, ya kan? Atau teman-teman pertanyaan adalah agree disagree, berarti teman-teman juga harus apa ya, harus benar-benar jawab gitu ya, teman-teman mau agree atau disagree. Nah ya, disitulah saya bilang ya apa memang sangat penting sekali untuk teman-teman ya bisa apa namanya memberikan opini secara jelas ya. Sebenarnya teman-teman condong kemana? Condong ke A, condong ke B, atau condong ke C? Ya itu penting sekali. Yang kedua, mampu mendevelop ideas. Ini yang saya bilang. Ya, ada ide itu bagus, tetapi kita tidak bisa memberikan support. Ya, ada ide itu menarik, ya kan, terbaik, tetapi kita tidak mampu memberikan support. Nah, ini yang bahaya juga. Ya, makanya eh, ide yang bagus, ya, itu bukan berarti kita mempunyai apa ya, eh, ya ini terbaiknya lah, ini menurut riset lah, ini menurut apa itu dan lain-lain enggak, ya. Tetapi ide bagus itu teman-teman ketika memang teman-teman mampu, ya, ketika teman-teman mampu, ya, untuk mendevelop idenya teman-teman, disupport. Oh ternyata kenapa kok aku tuh agree alasannya ini. Tadi umpama contohnya lagi, kenapa teman-teman itu membutuhkan sebuah apa ya? Ya pokoknya habis sekolah itu harus kuliah gitu kan. Oh idenya ini. Terus teman-teman yang ada di posisi ketika yo jangan setelah ke apa SMA itu ya harus kerja gitu ya kan. Nah, itu juga boleh nggak ada masalah ya. Lagi-lagi tidak ada ide yang salah. Yang ada adalah bagaimana teman-teman mampu ya menyajikan lah saya bilang. Ya kan, mampu menyajikan bagaimana mampu mensupport dari ide-ide tersebut. Nah, ini yang paling terakhir ya di pola-pola apa task respon itu adalah bagaimana teman-teman mampu menggunakan example, teman-teman. Nah, ini sangat penting sekali ya. Sebuah example atau contoh lah kita bilang kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu kan menunjukkan bahwasanya teman-teman memang mampu memberikan
apa ya? Mampu memberikan sebuah alasan yang kuat. Oh, ini loh sudah ada contohnya. Di samping ada alasan, berarti teman-teman mampu memberikan alasan yang kuat. Nah, ya itu apa sangat penting sekali teman-teman. Nah, yang kedua biasa ya setelah terrespon ada coherence sama kohesi ya teman-teman sudah jelas di sini ada order your essay logically. Nah, ya. Jadi ya minimal yang logis lah essay-nya. Ya kan? Yang logis itu ya nggak ngawur gitu loh ya. Nah, minimal logis saja masuk ya. Terus yang kedua jangan lupa memakai linking sentence atau paragraf ya dengan cohesive devices ya. Itu penting sekali. Terus hanya satu topik ya, ingat-ingat ya, jangan memberikan banyak topik sekali dalam satu body paragraf itu sangat susah ya. Terus juga teman-teman minimal harus stay focus. Nah, ya stay focus berarti teman-teman uh, tidak loncat-loncat gitu loh ya. Jadi tetap tetap enak gitu dalam menulisnya ya. Kalau fokusnya mungkin alasan teman-teman lanjut sekolah itu kan karena mungkin ada beberapa pekerjaan yang memang mengharuskan teman-teman itu S1. Contoh mungkin guru ya atau mungkin dokter atau apapun lah yang mungkin membutuhkan ijazah S1. Nah, itu kan harus di situ. Jangan loncat-loncat ya. Teman-teman membahas tentang academic qualification ternyata di situ teman-teman juga membahas tentang eh, apa ya? Ya selain itu yang mungkin nggak membutuhkan ijazah dan lain-lain itu kan malah nanti biar dipertanyakan. Teman-teman sebenarnya apa setuju nggak sih kan gitu jadinya ya. Nah, terus ini lexical research lah lagi-lagi teman-teman lexical research itu tentang vocab ya. Semakin banyak vocab yang teman-teman dapat maka semakin banyak eh, pilihan atau opsi yang bisa teman-teman ambil ya. Terus nomor tiga apa precise with language ya, less common words ya. Terus juga M for accurate spelling and word formation. Nah, ini semuanya hampir sama sih, tapi menurut saya yang paling penting sebenarnya teman-teman punya vocab yang banyak itu ya. Kalau masalah less common word dan lain-lain ini memang butuh waktu ya. Kita nggak bisa benar-benar membalikkan tangan sehingga seenak membalikkan tangan sehingga kita langsung punya less common word ya. Terus sementara ini teman-teman juga ketika memang diberikan diberikan apa ya namanya kayak list-list vocab gitu yang memang levelnya sudah C2, level C2 kan level terbaiknya kita ya. Nah, itu juga beberapa kesusahan gitu ya. Kenapa kesusahan? Pertama, kadang ngapalin aja sudah susah gitu kan. Terus nyali kolokasi. Kadang kolokasinya ini yang memang nggak tepat ya kan. Belum nanti nyari tempat yang tepat untuk menggunakan vocab yang tepat. Wah, ini complicated sekali jadinya. Nah, makanya nanti ada beberapa hal yang perlu teman-teman bisa ambil juga di sana sehingga vocabnya teman-teman benar-benar akurat gitu kan, terus bervariasi dan itu sudah jadi satu hal yang luar biasa ya. Yang ketiga sih jelas ya teman-teman. Ya sorry yang terakhir sudah jelas ya ada grammatical range and accuracy ya teman-teman sama ya jangan pernah membuat ya terlalu banyak kesalahan grammar ya. Terus punctuation secara akurat juga dengan sentence yang akurat ya. Sentence yang akurat itu seperti apa sih? Jangan sampai melebihi 3 sentence. Ada kan sentence yang digabung namanya kompleks sentence, compound sentence gitu ya. Nah, kalau teman-teman lebih dari 3 itu biasanya sangat kesusahan untuk memahami sebuah sentence. Makanya nilai keakuratan sebuah kalimat itu berkurang. Ya, itu untuk yang sentence accuracy ya. Kalau yang teman-teman range of grammar, simple and complex, saya pikir teman-teman sudah mulai hafal ya kan. Terus yang punctuation itu tanda baca ya. Tanda baca bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu sama ya. Teman-teman terakhir sentence juga harus titik dan lain-lain dan lain-lain ya. Seperti itu teman-teman. Nah, sehingga dari apa yang kita pelajari, teman-teman, di sini ada kuncinya, teman-teman. Pertama, lagi-lagi jangan terlalu pusing mikirin band descriptor. Ini penting sekali, teman-teman. Ya. Jadi fokus saja dari apa yang tadi kita sampaikan ada 4, ya, teman-teman. 4 hal yang benar-benar sangat penting sekali untuk teman-teman.
ya. Itu fokus saja ke situ. Ya, kalau teman-teman mikirin band deskriptor, teman-teman harus mempelajari itu ada 9, 0 sampai 1 sampai 9. 9 kali 4. Ya, 9 kali 4 itu 36. Ya. Ya, benar ya, 36 ya, 9 kali 4. Makanya teman-teman harus berjibaku dengan 36 kriteria itu sangat susah. Ya, makanya saya bilang nggak usah pusing sama band deskriptor. Maka teman-teman fokus saja sama apa yang teman-teman apa yang tadi sudah saya ringkas gitu ya, sehingga teman-teman mudah untuk mempelajari. Ya. Nah ini juga penting teman-teman, knowing kind of question. Ya, teman-teman ada banyak sekali question-question dalam bahasa ini ya, writing task 2 ya. Dan secara terminologi itu juga lumayan banyak. Ya, apalagi teman-teman kalau mau kita jujur ya, untuk apa namanya buku-buku di tax 2 itu susah dan tidak banyak teman-teman ya. Nah, sudah susah tidak banyak ya kan, maka itu menjadi pola yang lengkap sekali ya derita kita itu ya kan. Dan buku-buku pun jarang yang memang menggunakan versi orang Indonesia ya. Nah, jadi jarang sekali kita menggunakan versi orang Indonesia di buku-buku writing IELTS ya. Makanya saya bilang ya kita memang harus tahu dulu ya. Selain kind of question memang harus tahu pola ya, di mana writing IELTS itu memang cuma ada 2 pola di writing task itu ya. Ketika teman-teman mampu mengetahui polanya, selesai masalah. Apapun soalnya teman-teman akan aman. Ya, yang nggak aman itu kita nggak tahu pola, kita jarang baca, kita ketemu istilah baru kita pusing, nah itu yang jadi parah ya. Nah, ini beberapa saja yang teman-teman mungkin bisa lihat gitu ya. Tapi ini tidak mencerminkan semua buku. Ini hanya salah satu dari buku saja dan kita lihat ini sudah sangat beda. Teman-teman lihat ini, lihat buku ini dengan lihat buku lain, maka teman-teman nanti akan menemukan hal yang sangat berbeda. Inilah yang saya bilang writing task 2 ini benar-benar complicated. Ya, di situ itu poinnya. Nah, yang kedua memang kita harus explore the idea. Ya, teman-teman para pengejar IELTS yang mungkin selama ini berpikiran bagaimana ya explore ide itu. Ya kan? Apalagi kalau teman-teman jarang baca gitu kan, terus pengen cara cepat dan lain-lain, wah ini semakin menarik pembahasannya itu ya kan. Nah, jadi bagaimana teman-teman mampu mengeksplor ide. Nah, memang kita memang harus tahu dulu ya, harus tahu dulu pertanyaannya sebenarnya, karena pertanyaan itu nanti akan menjadi apa ya, akan menjadi satu hal yang sangat krusial sekali, karena itu nanti akan menyangkut jawaban dari apa ya, menyangkut jawaban dari writing kita ya. Contohnya seperti ini ya. Ada hosting a major sporting event such as Olympics of the Football World Cup offers a significant benefits to the country concerned. Yet the cost involved can be excessive and may divert funds from other important area. What are benefits of being host and do this outweigh the financial implication? Nah, dari sini kita sudah bisa lihat ya. Kasusnya adalah ketika kita menyelenggarakan sport kelas dunia ya kan, termasuk olimpiade ataupun piala dunia ya, itu benar-benar memberikan signifikan benefits ya, keuntungan yang signifikan ya kan, tetapi juga butuh funds atau cost atau uang yang sangat-sangat banyak sekali, sehingga nanti mungkin malah bisa bukan mencederai ya, tapi mungkin ada sektor-sektor important lain yang harus berkurang gara-gara ada acara ini. Nah, pertanyaannya kan ada 2. Ya. Pertama, benefitnya apa sih sebenarnya? Yang kedua adalah final implication. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya bahwasanya oh ternyata ada benefit apa job creation. Oh ternyata ada increasing tourism, ada apa investment. Ya kan? Ada juga teman-teman di final implication ternyata ada disruption to business, ada preventing people from visiting country if they are not interested in event. Nah, dari sini teman-teman harus bisa memilih dari benefit-benefit ini mana kira-kira yang bisa atau mampu teman-teman sajikan gitu ya kan. Mana yang teman-teman punya alasan di sini. Belum mungkin teman-teman akan berpikiran jelas itu job creation.
Itu yang terbaik. Ya mungkin terbaik, cuman pertanyaannya mampu nggak teman-teman memberikan alasan. Kalau teman-teman belum mampu memberikan alasan, berarti itu belum masuk dalam kategori terbaik. Nah, di situ itu ya. Terus juga ya final implication pun juga sama. Ya, jadi dari sini memang saya bilang tadi jangan pilih mana terbaiknya karena terbaik itu belum tentu bisa untuk teman-teman sajikan dengan alasan-alasan pun dengan example-example yang menarik ya. Tetapi pilihlah yang mana teman-teman kuasai ya bidangnya ya. Seperti itu. Nextnya ya, nah ini yang penting juga ya cari sinonim. Ini yang sangat jarang sekali mungkin teman-teman dapatkan ya. Padahal ini penting. Nah, eh, ada host sinonimnya apa? Ada visitor sinonimnya apa? Ada international event sinonimnya apa? Ada cost sinonimnya apa? Ada government sinonimnya apa? Ada outweigh sinonimnya apa? Nah, ya. Nah, ini hal yang benar-benar sangat penting sekali untuk teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat ya kan dari sini. Nah, juga ini model answer, ini paling utama teman-teman. Ya. Ketika teman-teman punya model answer, maka teman-teman akan sangat cepat sekali untuk menjawab sebuah soal. Ya. Although many people believe that blah blah blah, I support to this blah blah blah. Out of the reasons, the foremost one is blah blah blah. Additionally, this is because blah blah blah. However, I wouldn't overlook to the other side too, although it is blah blah blah. Nah, ketika teman-teman mempunyai model answer seperti ini, gampang sekali. Ide-ide yang sudah kita berikan tadi di awal, ya, ide-ide yang sudah kita berikan tadi di awal, teman-teman langsung bisa masukkan ke dalam pola ini. Ya, maka pola-pola ini yang memang benar-benar utama untuk teman-teman sebenarnya. Ya kan? Ada body 1, ada body 2, ada body 3, ada conclusion. Nah, ya. Makanya saya bilang, ya ini yang paling menarik. Ya, bagaimana teman-teman mampu mempunyai ini. Dan ini yang seharusnya teman-teman punya. Ya, nggak ngawur, ya kan? Nggak pusing. Apalagi teman-teman kehabisan waktu dan lain-lain sudah nggak ada cerita kalau teman-teman punya lengkap apa yang tadi kita bahas ini tadi. Nah, ya. Jadi ini adalah finalnya ya, di mana teman-teman tinggal memasukkan ide-ide saja dari apa yang telah kita cari dari tadi di awal ya. Terus nanti sinonim juga penting karena jelas kan teman-teman tahu ya, jangan sampai menggunakan satu kata untuk lebih dari tiga ya jangan sampai lebih dari 3 kali lah hitungannya seperti itu. Ini juga sama ya. Nah, ini yang paling penting juga di 5 menit terakhir, jangan sampai teman-teman lupa untuk proofread. Ya, proofread ini satu hal yang sangat utama sekali ya. Sepinter apapun teman-teman dalam bahasa Inggris, sepinter apapun teman-teman dalam apa menulis structure gitu ya kan. Nah, tetapi ide ada aja biasanya ya, yang memang ketinggalan ya kan, khilaf ya, bukan kita nggak tahu tapi karena khilaf gitu ya. Makanya checking grammar, spelling, punctuation ini adalah hal yang benar-benar sangat penting sekali dan ini yang hal utamanya untuk teman-teman harus lakukan. Dan ini adalah golden time, 5 menit terakhir teman-teman benar-benar baca ulang dari awal sampai akhir. Ada nggak teman-teman yang salah di grammar? Ya, apalagi kalau teman-teman itu sudah mampu menuliskan reducing. Nah, ya, reducing, omitting itu menunjukkan bahwasanya teman-teman ya, itu benar-benar expert dalam menulis bahasa Inggris. Ya, teman-teman akan ada di level yang berbeda. Ya, teman-teman ada di level yang berbeda ketika memang teman-teman mampu ya menulis dengan reducing ataupun omitting. Ya. Jadi sederhana seperti itu. Nah, itu mungkin teman-teman ya yang sangat penting sekali dalam penulisan writing IELTS gitu ya. Jadi sederhana sebenarnya. Cuman kadang orang-orang aja yang belajarnya itu belum terlalu detail
ya. Sederhana sebenarnya. Cuman kadang orang-orang aja yang mungkin agak terlalu menyusahkan writing. Padahal ya cuman gitu aja. Ya. Nah, jadi eh, apa namanya ya? Ketika teman-teman benar-benar bisa mengaplikasikan ini aja lah tadi beberapa step ya. Saya sangat yakin sekali 40 menit itu terasa sangat lama untuk teman-teman menulis dengan target sekitar 250 kata ya. Jadi seperti itulah mungkin teman-teman yang bisa kita sampaikan sebenarnya ya ini sangat penting sekali untuk teman-teman sebagai bekal ya eh, sangat penting sekali gitu ya teman-teman untuk dijadikan sebuah renungan juga teman-teman ya apa iya ya selama ini saya belajar IELTS tetapi masih nilainya masih segitu-segitu aja gitu ya kan ada mungkin juga beberapa teman yang mungkin aku udah belajar IELTS lama dan lain-lain tapi nilainya masih segitu juga ya mungkin ada beberapa hal yang tadi mungkin teman-teman terlewat ya. Nah, terus mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa kita sampaikan selama 2 hari ya. Itu pokok sebenarnya dari writing IELTS gitu ya kan yang selama ini memang menjadi beban sekali untuk teman-teman ya terutama para ya pengejar beasiswa ataupun kampus tujuan ya biasanya memang seperti itu ya makanya ini kita berikan secara gratis untuk teman-teman kita tidak memungut biaya spesial pun ya dan itu utamanya ya dari hal kemarin yang kita bahas sampai hari ini itu jadi hal yang benar-benar krusial untuk teman-teman ya kan penuhilah apa yang tadi kita bahas ya kan Insya Allah ya untuk masalah nilai untuk masalah band itu saya yakin sekali kalau cuma 6,5 minimal itu teman-teman dapat ya nah untuk apa absen dan lain-lain teman-teman yang mungkin dari kemarin tanya admin gitu kan absen kan sudah teman-teman admin kirim di grup jadi mohon dibaca grupnya secara rapi ya terus teman-teman yang tidak bisa absen dari HP banyak sekali loh HP yang memang tidak support untuk Google Drive ya jadi silakan buka laptop untuk absen ya terus untuk video nanti ditunggu ya nanti akan kita upload videonya sekitar ya mungkin 1 jam ke depan lah ya teman-teman itu ya. Jadi itu untuk videonya ya sekali lagi kalau ada pertanyaan nanti bisa di absen absen juga ditunggu ya sekitar 1 jam lagi ya teman-teman gitu ya nanti biar bareng sama videonya biar nggak ngulang-ngulang lagi infonya terus nanti juga ada summary ya biar nanti panitia yang memberikan summary gitu ya dari hari pertama sampai hari ini ya summary-nya apa saja terus untuk link-link dan lain-lain nanti juga menyusul sekitar 1 jam ke depan ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih untuk pertanyaan nanti bisa bisa di absen ya nanti kita akan bahas secara berkala ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk hari ini ya kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Selamat pagi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.